Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Perkenalkan, nama saya Trisha Wai, NIM 18606018, kelas B semester 4, jurusan atau prodi Pendidikan Sosiologi, mata kuliah Sosiologi Ekonomi. Saya mahasiswa dari Universitas Negeri Manado. Di sini saya akan menjelaskan tentang persoalan ekonomi dan sosiologi. Tetapi sebelum kita lanjut, jangan lupa komen, like, dan subscribe channel ini. Terima kasih. Oke, kita lanjut dalam pembahasan materinya. Apa pengertian sosiologi ekonomi? Pengertian sosiologi ekonomi merupakan studi tentang bagaimana cara orang atau masyarakat memenuhi kebutuhan hidup mereka terhadap barang dan jasa langka dengan menggunakan pendekatan sosiologi. Sosiologi ekonomi mempelajari berbagai macam kegiatan yang sifatnya kompleks dan melibatkan produksi, distribusi, pertukaran dan konsumen barang dan jasa yang bersifat langka dalam masyarakat, yang fokus pada kegiatan ekonomi dan mengenai hubungan antara variabel-variabel sosiologi yang terlibat dalam konteks non-ekonomis. Dan selanjutnya, perbandingan kajian ekonomi, sosiologi dan sosiologi ekonomi. Ekonomi. Ilmu ekonomi adalah mempelajari tentang bagaimana orang dan masyarakat mengadakan pilihan dengan atau tanpa uang untuk menggunakan sumber-sumber produktif yang langka dan memiliki berbagai alternatif penggunaan untuk menghasilkan bermacam-macam komoditi dan membaginya untuk konsumsi masa sekarang dan masa depan. Di antaranya banyak orang dalam masyarakat. Sosiologi. Sosiologi adalah suatu upaya sistematis untuk menerangkan keteraturan dan keragaman berbagai tujuan dan perilaku perseorangan, struktur sosial, norma-norma dan nilai-nilai. Lebih khusus lagi, sosiologi mempelajari sebab musabab dan proses saling keterkaitan yang menghubungkan beberapa bentuk variabel satu dengan yang lainnya. Sosiologi ekonomi. Sosiologi ekonomi adalah penggabungan kerangka berpikir, variabel-variabel dan model-model penjelas dari sosiologi dalam kegiatan yang menyeluruh yang meliputi produksi, distribusi pertukaran, dan konsumsi barang dan jasa yang bersifat langka. Perspektif sosiologi tentang sosiologi ekonomi. Sosiologi ekonomi terdiri atas 3 bagian. Yang pertama masyarakat, yang kedua fokus sosiologi, dan yang ketiga fokus ekonomi. Berikut fokus kajian sosiologi ekonomi terdiri atas 3. Pertama, analisis sosiologi. Kedua, analisis hubungan. Ketiga, studi tentang perubahan institusi dan parameter budaya. Saya akan menjelaskan yang pertama, tentang analisis sosiologis. Analisis sosiologis terhadap proses ekonomi, misalnya proses pembentukan harga antara pelaku ekonomi. Yang kedua, analisis hubungan dan interaksi antara ekonomi dan institusi lain dari masyarakat, misalnya hubungan antara ekonomi dan agama. Yang ketiga, studi tentang perubahan institusi dan parameter budaya yang menjadi konteks bagi landasan ekonomi dari masyarakat, misalnya semangat kewirausahaan di kalangan santri. Selanjutnya, memahami sosiologi ekonomi. Terbagi atas 4 bagian. Yang pertama, sebuah kajian yang mempelajari hubungan antara masyarakat yang di dalamnya terjadi interaksi sosial dengan ekonomi. Masyarakat mempengaruhi ekonomi, ekonomi mempengaruhi masyarakat. Yang kedua, pendekatan sosiologis yang diterapkan pada fenomena ekonomi.
Yang ketiga, kajian yang mempelajari hubungan antara masyarakat yang di dalamnya terjadi hubungan antara interaksi sosial dengan ekonomi. Dan yang keempat, pendekatan sosiologis yang diterapkan pada fenomena ekonomi. Dan slide fenomena ekonomi terbagi atas 20 bagian. Yang pertama, proses ekonomi atau produksi, distribusi, dan konsumsi. Yang kedua, produktivitas dan inovasi teknologi. Yang ketiga, pasar. Keempat, kontrak. Kelima, uang. Keenam, tabungan. Ketujuh, organisasi ekonomi atau bank, asuransi, dan koperasi. Kedelapan, kehidupan di tempat kerja. 9, ekonomi dan pembangunan. Ke-10, ekonomi dan perubahan sosial. 11, pembagian kerja, segregasi pekerjaan. Ke-12, kelas ekonomi. Ke-13, ekonomi internasional. Ke-14, ekonomi dan masyarakat luas. Ke-15, ekonomi dan gender. Ke-16, ekonomi dan etnik. Ke-17, kekuatan ekonomi. Ke-18, ekonomi moral, rasional, dan politik ekonomi. Ke-19, ekonomi dan budaya. Dan yang terakhir, ekonomi dan pendidikan. Di sini juga perlu kita ketahui tokoh-tokoh peletak sosiologi ekonomi, yaitu Karl Marx mengatakan nasib hubungan sosial ketika segala sesuatu menjadi komoditas. Ekonomi merupakan fondasi atau suprastruktur. Sedangkan Max Weber, Calvinisme menjadi pendorong etika kerja bagi masyarakat Eropa. Dan Emil Durkheim mengatakan pembagian kerja merupakan sarana utama bagi penciptaan kohesi dan solidaritas dalam masyarakat modern. Selanjutnya, pemikiran sosiologi ekonomi modern. Yang pertama, sosiologi pilihan rasional. Memasukkan konsepsi pilihan rasional dan individualisme metodologis ke dalam sosiologi. Lebih lanjut, baca pemikiran J. Coleman atau rasional Coase. Yang kedua, sosioekonomi. Perlunya mengkaitkan ekonomi dengan politik, psikologi, dan ilmu sosial lainnya. Dan yang terakhir, PSA ekonomi. Analisis psikologi, sosiologi, antropologi dapat membantu pemecahan persoalan ekonomi. Oke, itulah penjelasan saya tentang persoalan ekonomi dan sosiologi. Semoga bermanfaat buat kita semua. Terima kasih.